Hai semuanya, aku hari ini live karena ada news yang sangat spesial. Kalian mungkin bisa nebak. Jadi aku pengen ngomongin film aku, Lost Man Bubroto, yang akan yang hari ini mengeluarkan trailer that you can all check out very very soon. Dan aku pengen ngobrol sama satu teman dari Paragon Pictures dan kita bakalan sharing-sharing di sini tentang filmnya Lost Man Bubroto itu tentang apa sih sebenarnya, dan aku pengen ngajak teman-teman untuk supaya nonton nanti 18 November. Tapi aku mau nanya dulu nih teman-teman, apa kabar semuanya? Kamu apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Aku personally sangat excited sih untuk sharing hari ini tentang film ini. Semoga teman-teman sehat semua, baik-baik aja. Halo, halo, waalaikumsalam. Oke. Let me accept. Soalnya ada teman dari Paragon yang akan join. Accept. Baik. Halo, halo. Hai. Hai. Mau di Ayunda. Ini di Yes. tengah-tengah mau Dears nih ya. Lagi live digangguin langsung nggak apa-apa ya, Mot? Kita ngobrol. Aku juga pengen sharing soalnya sama semua followers aku tentang Iya, iya, makanya si Losman tadi juga Bubroto kita dari ini. Paragon Pictures baru aja ngeluncurin ke teman-teman media untuk official trailernya kan. Nah, ini mungkin mau Dears yang lagi pada nonton gitu juga Yes. pengen tahu kan. Mau di Ayunda setelah kemarin lulus, kemudian nggak dikasih jeda waktu, ada single lagu, kemudian nggak dikasih jeda waktu, ada rilis film sekarang. Lost Man Bubroto. Kasih tahu dong, Mod, ke Maudiers yang lagi pada nonton kita. Iya, jadi aku tuh rilis film ini Losman Bubroto yang syutingnya itu mungkin sudah setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu itu kebetulan di masa pandemi juga. Jadi waktu itu proses produksinya dan lain-lain itu aku juga sebenarnya masih di luar negeri, masih sekolah di luar negeri. Jadi aku pengen ceritain ke kalian dan nanti keribetannya mau itu reading, lewat Zoom, lewat online dan sebagainya. So um, mungkin aku bisa Ya, ceritain kasih background juga bahwa jadi si Goto ini semacam reboot gitu ya dari sinetron zaman dulu gitu yang airing di TVRI, dan bener-bener besar sekali pada saat itu gitu, karena aku ingat banget waktu pertama kali aku membaca skenario Losman Bubroto, tentunya aku juga sangat tertarik sama ceritanya, tapi aku mendapatkan banyak sekali support dari member keluarga yang juga dulu tuh nonton sinetronnya gitu waktu mereka masih muda gitu. So apa ya, aku benar-benar ngerasa bahwa sinetron film atau IP Lost Man Bubroto ini pastinya akan menggabungkan, membawa, menyatukan banyak teman-teman keluarga, karena ya benar-benar lintas generasi gitu yang mengenal sosok-sosok ini dan kita bawa kembali. Eits, kemana Paragonnya? Oke, anyway, aku akan lanjut cerita-cerita anyway. Nah, aku pengen cerita nih buat teman-teman ya. Jadi, sosok Losman Bubroto ini, sosok-sosok yang ada di Losman Bubroto ini ada Pak Broto, Bu Broto. Nah, itu parents-nya gitu ya. Terus ada anak-anaknya, Jengpur, aku berperan sebagai Jengsri, dan juga ada Tarjo gitu. Dan itu adalah a family gitu. It's a story about a family. Nah, versi sekarangnya Ibu Broto itu diperankan oleh yang tersayang Mbak Maudy Kusnaidi, Jempur diperankan oleh Putri Marino, Pak Broto oleh Matias Mucus yang dulu berperan sebagai Tarjo,
Dan Tarjo diperankan oleh Baskara Mahendra. Dan aku berperan sebagai Jeng Sri. Dan kalau nanti teman-teman nonton, seru banget deh. Pokoknya akan terlihat semua konfliknya gitu. Konflik keluarga, konflik antara ibu dan anak, kakak dan adik, aku dan pasangan aku juga gitu. Nanti kalian akan melihat di trailernya. So, trailernya itu kalau nggak salah sebenarnya sudah release jam 2 siang ini. Betul nggak sih? Asal tolong cekin dong. Trailernya sudah rilis belum jam 2 siang ini? Karena harusnya udah rilis. Coba teman-teman nanti abis ini dicari ada trailernya somewhere out there. Dan nanti kalian melihat bahwa sosok Sri di sini adalah sosok yang cukup berpendirian ya. Sri itu banyak hal-hal yang ia lakukan yang sangat idealis. Dia bermusik, ngeband, walaupun itu di luar dari keinginan orang tuanya. Terus juga nanti ada konflik besar yang terjadi gitu ya. Nanti teman-teman pasti penasaran banget sih kalau menurut aku. Terus di film ini aku berakting sama Martino Leo juga yang berperan sebagai Mas Jarot. Dan Mas Jarot itu pasangannya Jeng Sri. Pacarnya gitu ya sebenarnya. Dan Mas Jarot itu seniman yang nginep di Losmen yang akhirnya jadi ketemu sama Sri gitu konteksnya. Dan gara-gara hubungan aku dengan Mas Jarot itu akhirnya aku mengalami konflik yang cukup besar dengan keluarga aku juga gitu. So nanti kalian bisa ngeliat di trailernya juga how that happens dan konflik serunya. Mungkin aku mau cerita dikit ya. Sumpah syuting ini tuh salah satu syuting yang pengalaman yang unik banget karena yang aku bilang tadi readingnya itu semuanya online. Dan buat teman-teman yang bisa ngebayangin namanya acting itu kan susah banget ya kalau misalnya online. Dan kita juga penting banget untuk membangun chemistry, apalagi kita itu sebenarnya keluarga gitu kan. Jadi chemistry dan kenyamanan dengan satu sama lain itu sangat penting. Tapi mau nggak mau karena aku waktu itu lagi sekolah di US, aku tuh akhirnya pagi kelas, siang kelas, terus akhirnya sore mungkin ada aktivitas apa, malamnya aku reading gitu 2-3 jam. Itu preparationnya pada saat itu. Terus bener-bener sampai terbang ke Indonesia 2 hari atau berapa hari itu udah langsung ke Jogja. Dan nggak lama kemudian juga langsung syuting. Jadi it was such a unique process dan aku benar-benar belajar banyak banget lah soal membangun chemistry dan membangun suasana dalam waktu yang cepat. Dan aku bersyukur banget sama Mas Iva dan Mas Edi dan juga cast-cast lain yang betul-betul fokus dan betul-betul menginvestasikan energi dan waktu mereka gitu untuk project ini. Jadi membangun chemistry pun jadi gak susah gitu dan I was very very pleasantly surprised. Tantangan berperan sebagai Jeng Sri. So Jeng Sri itu di sini banyak konflik ya dan konfliknya tuh kompleks gitu teman-teman. Jadi si Jeng Sri ini merupakan salah satu anak yang sangat diharapkan oleh Bu Broto gitu karena sangat terampil, sangat bisa ngehandle lost man gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita perform sangat baik juga ya sebagai seorang anak gitu. Jeng Sri akhirnya menghadapi banyak ekspektasi orang tua gitu. Di sini siapa yang mendapatkan beban atau ekspektasi dari orang tua coba? Dan kenapa? Iya, ntar dulu aku lagi. Oke, jadi apa namanya? Si Jeng Sri ini ngalamin yang namanya apa namanya
mendapatkan ekspektasi banyak dari si Bu Broto, it became a conflict, dan itu ternyata berat juga. Terus ada konflik dengan kakaknya juga. So I think the main challenge is just dealing with all of these relationships and all of these conflicts at once. Seperti itu. Sebentar ya, aku cek lagi requestnya. Akhirnya bergabung lagi. Halo. Hai, akhirnya bergabung lagi. Tadi saya terlalu fokus mendengarkan, jadi kita ikutan, kan gue sebagai audiens juga ya jadinya ikutnya. Jadi ikut dengerin. Pot, silakan lanjutkan, tadi lagi ngejelasin karakternya dari Jeng Sri yang lagi mau dijelasin, silakan. Jadi tadi ngomongin apa ya? Ngomongin tantangan sih tadi. Ngomongin Iya, tantangan jadi tantangannya. yang memiliki banyak konflik dan banyak dimensi konfliknya gitu. Ada dimensi sama Ibu Broto, ada dimensi sama um, kakaknya juga, Jengpur, terus ada konflik sama Tarjo gitu. So um, yang paling menantang tuh ya menavigasi banyaknya konflik tersebut gitu kan. Dan itu sangat real sebenarnya karena menurut Ya, aku kalau kita ngomongin keluarga itu kan kita sebenarnya bukan hanya antara dua orang gitu, tapi it's a web of conflict. Dan yes. uh, Tadi mm-mm. bergabung juga nih sama kita, nonton juga, mau di Kusnaidi nonton, Mas Erik Estrada nonton juga tuh, lihat ada tuh Mas Erik, jadi beberapa Halo. pemain ikutan nonton live kita juga nih. Mot, kalau ngobrolin barengan sama Leo tuh baru pertama kali ya berarti di film ini ya, beradu peran barengan sama Martino Leo. Baru pertama kali, dan itu juga sebenarnya kita belum berkesempatan untuk breeding banyak ya karena tadi aku bahas semuanya itu online dan semuanya tuh through Zoom dan lain-lain. Jadi susah sekali gitu untuk membangun chemistry seseorang yang memiliki hubungan pacaran gitu kan. Jadi untungnya tapi Leo itu orang yang sangat-sangat open gitu. Aku sangat suka sama lawan-lawan main semua di film ini karena semuanya tuh sangat open, sangat pengen ngobrol dan sangat ready gitu untuk membangun membangun chemistry, dan it was very easy gitu untuk for us to connect. Waktu itu aku Leo sharing juga sih tentang dia Iya, bermusik, dan itu iya. akhirnya bikin cepet akrab gitu. Iya, karena salah satu keunikannya dari Martino Leo tuh dia tuh ada tato nada G kan. Dia emang suaranya oke tuh. Jadinya bisa ketemu secara obrolan ya kan? Betul, betul gitu karena kita sama-sama Iya, sama-sama suka nulis lagu, sama-sama suka apa, jadi we iya. really got along. Dan um, seru sih, emang emang semua Seru lawan ya. mainnya di film ini very very open dan sangat-sangat mudah lah untuk deket gitu akhirnya. Betul. Jadi pendekatan ke pemain tuh nggak melulu tentang langsung ke peran-perannya ya, Mut ya. Jadi kayak sama Leo ngobrolin Mm-mm. dari musik dulu masuk. Jadi gimana kita enak aja. Mungkin kan di sini juga dari followers saya mau pengen tahu kalau ngedalamin karakter sama lawan main tuh gimana. Nggak melulu langsung jadi karakter itu ya. Jadi bisa ngobrol keseharian, kita saling terbuka dengan background kita apa segala macam tuh bisa bikin jadi nambah gampang. Iya, iya. Aku tuh Hmm, sorry, aku nggak terlalu bisa denger Mas. Tadi agak kepotong-potong. Em, Gimana? Tadi nggak kedengeran lagi. Sorry ya teman-teman, ini kita ada uh, technical issues. Oke, well, mungkin tadi lanjutin ngomongin sama Leo kali ya, gitu bahwa memang kalau kita itu lagi connect sama pemain apapun itu, kalau kita mau ada scene
kita kan butuh kenyamanan gitu. Kita butuh kenyamanan dan walaupun ada peran dari aktingnya, tapi kenyamanan itu nggak bisa dibohongin. Makanya penting banget untuk kita bonding, walaupun itu di luar dari karakter gitu. Itu mungkin tadi yang ditanyakan gitu ya. By the way, teman-teman ada pertanyaan nggak buat aku? Aku jawab-jawab pertanyaan kalian deh. Siapa tahu ada yang penasaran tentang film Lost Man Bu Broto atau gimana. I am happy to answer your questions. Halo, 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 halo. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Iya, jadi aku mau ngingetin ya teman-teman, keluarnya di tanggal 18 November. Sebentar aku tanyakan. Kak Sase, udah keluar belum trailernya? Oh, belum ya? Jadi, ternyata belum keluar trailernya, tapi hari ini akan keluar. Jadi, tapi harusnya jam 2 ya? Harusnya jam 2, tapi mungkin agak-agak delay dikit, akan keluar segera lagi. Kak, filmnya bisa ditonton di mana? Filmnya bisa ditonton di bioskop, teman-teman. Jadi filmnya itu alhamdulillah bisa keluar di bioskop karena waktu awal kita mengerjakan filmnya memang itulah ya maksud utamanya adalah gimana caranya kita bisa membawa film itu ke layar lebar gitu. Secara desain juga seperti itu. Filmnya cerita tentang apa? Cerita tentang keluarga Bu Broto dan di situ ada banyak konflik keluarga antara ibu dan anak perempuannya, anak perempuan dan kakak. Dan sangat-sangat mengangkat kompleksitas hidup perempuan sih menurut aku gitu. Jadi sangat-sangat menarik. Kak mau disapa aku dong. Halo Vidvita. Hai 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 hai. Ada meet and greet-nya nggak? Aduh mudah-mudahan ya. Aku sih sangat bersyukur situasi pandemi kita sudah membaik. Tapi kita juga tentu nggak boleh kendor ya, harus tetap jaga prokes supaya mudah-mudahan sebulan lagi pada saat filmnya keluar akan semakin baik lagi dan akan ada banyak kesempatan di mana kita bisa bertemu lah gitu, mudah-mudahan. What else? Gimana perasaan Kak Maudi berperan di film itu? Aku bangga banget bisa berperan di film ini. Ada banyak alasannya. Pertama karena memang kekuatan ceritanya. Aku waktu pertama kali baca skenario-nya, aku nangis, aku sangat tersentuh. Konflik-konflik yang diangkat itu sangat believable, sangat real. Aku aja sangat relate gitu ya, karena mungkin aku punya adik juga kali ya. Aku punya adik perempuan juga, dan ini ceritanya ada tentang sibling relationship, tentang relationship ibu dan anak. Jadi itu satu, aku bersyukur bisa seperti itu. Yang kedua, kerjasama sama Mas Iva, Mas Edi, yang sangat-sangat aku respect karyanya. Dan ternyata pada saat syuting, aku sangat-sangat terkesima lah dengan sistem kerja mereka dan bagaimana mereka itu how they work as a team and also how they led me. Aku benar-benar ngerasa directing style mereka itu lebih ke membangun suasana dan nggak demanding dan jadi memberikan ruang gitu untuk para pemainnya untuk juga berkarya dan kreatif dan itu kan yang indah ya dalam seni peran sebenarnya, bahwa kita berkarya dan berkreasi juga gitu dalam menyampaikan sebuah cerita. Di luar itu castnya aku tuh dulu ngefans banget, bukan dulu ya sampai sekarang ngefans banget sama semua yang di cast itu. Om Matias Mucus, Mbak Maudy Kusnaidi, Putri Marino, Baskara Mahendra. These are people I've heard of and who I've heard great things about. Jadi aku benar-benar bersyukur banget sih dapat kesempatan itu. Halo, halo, halo. And saying hi for all of you yang udah join. Nggak sabar nonton. Iya, I know. Aku juga nggak sabar banget sih. Kak, ajarin bahasa Inggris. Waduh. kita stick ke topik last man dulu ya. Thank you.
Syutingnya berapa lama? Syutingnya waktu itu berapa lama ya? 3 minggu deh kayaknya. 3 minggu. Ada loker nih, mau nggak mau dibuat S2? Boleh, boleh. Kak Maudi gimana caranya konsisten buat belajar? Kita kayaknya harus stay on topic dulu, tapi nanti one day akan dibagikan tips-tipsnya. Senang banget sih. Aku ternyata seru juga ya live sendiri begini. Sayang sekali teman dari Paragon Pictures tadi connectionnya sepertinya tidak bagus and technical. Akhirnya I will go solo. Oke, aku mau um, ngebahas lagi terakhir. Oke, so yang seru juga di film ini adalah role aku sebagai produser musik juga. Aku di sini bekerja sama atau berkolaborasi dengan Danila Riyadi. Shout out to Danila yang berperan sebagai Kirana. Dan di filmnya kita itu menjadi bagian dari satu band indie gitu, namanya Mata Hati. Dan yang seru, akhirnya situasi kita ngeband itu jadi dibawa ke real life, di mana kita harus memproduksi lagu bersama gitu, lagu si band Mata Hati ini. So, aku merasa bersyukur banget karena aku di sini diajak menjadi aktor gitu ya, sebagai seorang aktor memainkan sebuah peran. Tapi nggak kalah pentingnya aku di sini juga bisa menggunakan peran aku sebagai musisi gitu, dimana aku memproduksi lagu dan aku menyanyikan soundtracknya. It's just I love these kind of projects where I'm really really challenged fully creatively. Jadi aku pengen banget ngajak teman-teman untuk nonton trailernya hari ini. Oh, filmnya ada cinta-cintaannya nggak, Kak? Ada dong. Tadi yang aku ceritain ada Martino Leo di sini yang berperan sebagai Mas Jarot yang punya hubungan pacaran sama Sri gitu, dan itu menjadi konflik yang cukup penting akhirnya. Terus kayaknya Sri, yes, aku bakal nyanyi. Oh, by the way, konteksnya Jeng Sri itu adalah seorang musisi. Jeng Sri itu penyanyi. Jadi memang karakternya tuh penyanyi dan di filmnya akan ada performance gitu, teman-teman. Jadi you have to see it karena ya benar-benar ada banyak elemen lah yang aku lakukan di film ini. Seperti itu. Mas Jarod kayak nama tetangga aku. Tuh kan belum apa-apa udah relate banget sama filmnya. Bisa langsung lihat trailernya. Trailernya udah belum? Okay, so so trailernya sudah keluar, teman-teman. So you can go to so bisa di search di YouTube trailer Losmen Bu Broto and it should come out. Dan by the way, abis live ini aku juga akan ngepost di Instagram aku. Jadi kalian bisa cek di sana. Aduh, aku nggak sabar banget. Aku suka banget trailernya. Oh my god, aku nggak sabar banget. Oke, anyway, balik lagi. Pesannya adalah semoga teman-teman nonton. Semoga teman-teman bisa relate sama ceritanya, bisa tersentuh. Karena aku baca skenario-nya aja nangis, nggak kebayang sih nonton filmnya sendiri. Walaupun aku sendiri yang main ya, aku tuh masih bisa tersentuh banget sama ceritanya. Dan menurut aku semua orang akan bisa mendapatkan moral dari cerita ini gitu, karena it's very very relatable. At the end of the day, it's about family, it's about expectations, it's about communication,
It's about love. It's about going home. It's about, and it's also about being true to yourself gitu. Anak-anak muda, karakter-karakter muda di film ini terlihat banget gitu, sedang mencari jati diri mereka gitu. Jadi ini buat siapapun pasti bisa relate gitu. So I think I will end it there. Teman-teman, nonton trailernya, let me know what you think. Kakak sendiri suka banget ya sama filmnya? Suka banget, walaupun aku belum nonton, tapi dari you can just tell dari proses syutingnya yang sangat menyenangkan dan juga skenario dan juga tim yang sangat kuat ya. Aku punya harapan yang sangat tinggi dan aku sendiri nggak sabar gitu mau nonton. So ya. Yeah. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih udah ngedengerin aku hari ini. Jangan lupa nonton trailernya. Dan jangan lupa nonton filmnya juga 18 November, ajak keluarganya, ajak teman-temannya. Aku pun akan mengajak semua orang untuk nonton, mau itu teman-teman atau keluarga atau tim aku. Jadi jangan lupa nonton trailernya dan nulis di komen ya nanti kalau udah nonton. I will post it right now after this. Okay. Bye-bye.